Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita sering bertanya, apakah kematian harus terjadi? Ya. Apakah ada surga dan neraka? Ya. Apakah akan ada suatu penghakiman terakhir, suatu pemisahan antara ikan yang baik dan yang buruk, pemisahan antara domba dan kambing, pemisahan antara gandum dan lalang? Ya. Semua perumpamaan yang mengacu pada akhir zaman sungguh riil, dan semua itu memang tidak menenangkan hati. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak membiarkan pikiran tentang akhir zaman itu memenuhi diri kita dengan rasa takut yang tidak perlu. Sebagai umat Kristiani, kita tahu dan seharusnya yakin bahwa Allah adalah seorang Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia memberikan kepada kita apa saja yang kita butuhkan agar tetap berdiri tegak, penuh keyakinan dalam hari penghakiman terakhir. Kitab suci tidak bosan-bosannya mengingatkan kita bahwa mereka yang hidup dalam Kristus adalah ciptaan baru. 2 Korintus bab 5 ayat 17. Dan mereka yang percaya kepada Yesus telah berpindah dari kematian ke kehidupan dan tidak turut dihukum. Yohanes bab 5 ayat 24. Kebenaran yang membebaskan dari Injil adalah bahwa apabila kita tetap hidup dalam Kristus, kita menjadi ikan-ikan yang baik. Dalam Dia, kita adalah domba-domba dan bukan kambing-kambing. Kita adalah gandum dan bukan lalang. Saudara-saudari yang terkasih, apakah keniscayaan akan adanya penghakiman terakhir sungguh menakutkan Anda? Atau apakah Anda menghindarkan diri dari isu atau topik sekitar penghakiman terakhir dan kemudian menyibukkan diri Anda dengan kesibukan sehari-hari? Untuk dua situasi ini, jawabannya terletak pada suatu pernyataan yang lebih dalam diri Yesus. Ia akan menunjukkan kepada kita bahwa
kita tidak perlu takut akan penghakiman terakhir. Ia juga akan menolong kita menempatkan hal-hal dalam kehidupan kita secara teratur, sehingga dengan demikian kita dapat memusatkan perhatian kita pada hari di mana kita akan memandangnya muka ketemu muka. Saudara-saudariku yang terkasih, selagi kita, Anda dan saya datang kepada Yesus dalam doa, devosi, pembacaan dan permenungan sabdanya dalam kitab suci, serta setia merayakan Ekaristi Kudus, maka Dia akan menunjukkan kepada kita betapa berharga harta yang kita miliki dalam Dia, dan Ia pun akan menunjukkan kepada kita bagaimana hidup dengan cara-cara yang menyenangkan hatinya. Allah ingin agar kita mengetahui bahwa baptisan hanyalah awal dari relasi kita dengan dirinya. Dia ingin menopang kita setiap hari dengan Roh Kudus-Nya. Dia ingin mengajar kita bagaimana hidup dalam Kristus setiap hari, sehingga dengan demikian apapun yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita dapat berpegang pada janji-janji keselamatannya dan tetap yakin bahwa kita ditebus dalam Dia. Setiap hari Yesus ingin memberikan dirinya kepada kita sehingga kita dapat memberikan diri kita sendiri kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan Santo Alfonsus Maria Liguori. Alfonsus dilahirkan dekat Naples, Italia pada tahun 1696. Ia seorang pelajar yang giat belajar. Ia mendapatkan gelar dalam bidang hukum dan menjadi seorang pengacara yang terkenal. Suatu kesalahan yang dibuatnya di pengadilan membuat Alfonsus yakin akan apa yang telah ada dalam pikirannya, yakni ia harus meninggalkan pekerjaannya dan menjadi seorang imam. Ayahnya berusaha membujuk Alfonsus agar ia mengurungkan niatnya itu, tetapi tekad Alfonsus sudah bulat. Ia menjadi seorang imam. Kehidupan Alfonsus dipenuhi dengan berbagai macam kegiatan. Ia berkhotbah dan menulis banyak buku. Ia membentuk suatu kongregasi rohani yang disebut Kongregasi Redemptoris CSSR. Alfonsus memberikan pengarahan rohani yang bijaksana dan membawa damai bagi umatnya melalui sakramen rekonsiliasi. Ia juga menulis lagu puji-pujian, bermain organ dan menulis. Alfonsus menulis 60 buah buku. Ini sungguh luar biasa mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang lain amatlah banyak. Ia juga sering menderita sakit. Ia sering sakit kepala, tetapi segera ia akan menempelkan sesuatu yang dingin ke dahinya dan terus tetap bekerja. Meskipun pada dasarnya ia mempunyai kecenderungan untuk bersikap terburu-buru, Alfonsus berusaha untuk menguasai diri. Ia amat rendah hati hingga ketika pada tahun 1798 Paus Pius ke-6 ingin mengangkatnya menjadi seorang uskup, namun dengan lembut ia mengatakan tidak. Ketika para utusan Paus telah datang secara pribadi untuk menyampaikan keputusan Paus kepadanya, mereka menyapa Alfonsus dengan sebutan Tuan yang termasyur. Tetapi Alfonsus menjawab, "Tolong, jangan memanggilku seperti itu lagi. Sebutan itu akan membuatku mati." Tetapi Paus memberikan pengertian kepada Alfonsus bahwa ia sungguh menghendaki Alfonsus menjadi seorang uskup.
Alfonsus mengutus banyak pengkhotbah ke seluruh wilayah keuskupannya. Umat perlu diingatkan kembali akan cinta kasih Tuhan dan akan pentingnya iman mereka. Alfonsus berpesan kepada para imam untuk menyampaikan khotbah yang sederhana. Katanya, "Saya tidak pernah menyampaikan khotbah yang tidak dapat dimengerti, bahkan oleh nenek tua yang paling lugu yang ada di gereja." Dengan semakin bertambahnya usia, Alfonsus menderita berbagai penyakit. Ia menderita radang sendi yang menyiksanya dan menjadikannya lumpuh. Ia kehilangan pendengarannya serta nyaris buta. Ia juga harus mengalami berbagai kekecewaan dan pencobaan. Namun, Alfonsus memiliki devosi yang amat mendalam kepada Santa Perawan Maria, seperti yang dapat kita ketahui melalui bukunya yang sangat terkenal yang berjudul Kemuliaan Maria. Segala penderitaan dan pencobaan itu berakhir dengan damai dan sukacita serta kematian yang kudus. Alfonsus wafat pada tahun 1787 pada usia 91 tahun. Paus Gregorius ke-16 menyatakannya kudus pada tahun 1839. Paus Pius ke-9 memberinya gelar doktor gereja pada tahun 1871. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat umat manusia, Engkau membangkitkan tokoh-tokoh agung untuk menyegarkan semangat gerejamu. Semoga kami mengikuti jejak Santo Alfonsus Maria dan giat mengusahakan keselamatan sesama agar kami pantas memperoleh ganjaran di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.